Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsun Arifin. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dengan NIM 2543149. Saya mengajar di SMP Islam At-Thariqah Tanjung Agung, Kecamatan Bapanratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 SMP Islam At-Thariqah Tanjung Agung dengan materi permainan bola voli. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu kehadiran siswa-siswa semuanya. Aditya Pratama, Afika Anggraini, Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf ada? Kok nggak diangkat tangannya? Angkat tangannya. Sakit Ahmad Yusuf? Oh, masih agak sakit. Oke. Aisyah Alifatul Aziza, Alfira Mutia Destani, Arza Alfian, Cindy Aulia, Ashifa Fatul Rahman. Ada. Devina Safidin. Ada. Gayo Muti. Mana? Oh, itu depan. Kalista. Muhammad Amsat Pisanggini. Muhammad Faizal Lais. Muhammad Faiz Maksum. Sehat ya Som Faiz? Okta Awalia. Rismala. Siti Usmaul Husna. Yasmin Kaila. Yusuf Maulana. Zaskia Nur Magdalena. Zeni Bulan Agnesia. Ada yang belum panggil namanya? Sudah
kelompok satu laki-laki, kelompok dua tengah, kelompok ini tiga. Silakan dibentuk kelompok. Bentuk menjalani orang atau empat. Ayo silakan kelompok satu, kelompok dua. Permainan bola. Ada dua jenis permainan bola, yaitu bola kecil dan bola besar. Kita akan lihat materi kita tentang bola voli. Ya. Ya, pandangan ke depan. Nah, ini ada materi ringkasan tentang bola voli. Siapa di sini yang hobi main bola voli? Angkat tangan coba. Yang hobi main bola voli. Cuma anak ini. Yang laki-laki nggak hobi bola voli. Hobinya apa yang laki-laki? Sepak bola. Ya kan apa? Yang penting tapi kita perlu tahu juga menambah wawasan tentang bola voli kita. Nah, kalian silakan ditulis kalau ada yang penting, yang belum ada yang penting. Nah, materi bola voli. Silakan sambil kalian nulis, Bapak sambil menjelaskan ya, supaya kalian nanti paham ketika ada pertanyaan, ketika ada soal, jawaban dan lain sebagainya. Satu, ya, teknik dasar bola voli. Jadi di dalam permainan bola voli itu, coba mulutnya diam. Ya, silakan ditulis. Silakan ditulis dulu materi ini. Ayo ditulis kelompok satu, materinya ditulis. Pakai dulu ya saya. Ayo ditulis. Nih materinya nih. Sudah? Belum. Ayo. Silakan ditulis dulu. Sudah? Ya sampai sini dulu, nanti dilanjutkan lagi. Sampai sini dulu, sudah bisa atas itu. Nanti dilanjutkan lagi.
Ya, sampai sini dulu nulisnya ya, sambil Bapak menjelaskan sambil ada. Satu teknik yang pertama yaitu dalam olahraga bola voli yaitu teknik passing. Nah, passing itu adalah fungsinya adalah untuk mengatur gerak laju bola. Itu teknik passing. Nah, di sini ada passing bawah, ada passing atas. Nah, ya, ada teknik passing bawah dan teknik passing passing apa? Bawah dan passing atas. Teknik passing bawah adalah teknik mengumpan atau menerima bola menggunakan lengan bawah. Lengan bawah itu sini, ya. Biasanya untuk bola rendah atau servis lawan, biasanya bola begini. Nah, ketika kita passing bawah, posisi tangan diluruskan, jauh ini mengepal, ya, dirapatkan. Posisi kaki kuda-kuda yang kuat. Posisi kaki kuda-kudanya yang kuat, jangan sampai kuda-kudanya letoy, ya, yang kuat. Karena kalau posisi kaki kuda-kudanya tidak kuat, maka nanti laju bola atau arah bola tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Paham ya? Jadi teknik passing bawah, posisi tangan dikepalkan, ya, ke bawah, kuda-kudanya yang kuat, kuda-kuda kakinya. Kemudian kita arahkan kemana bola yang akan kita inginkan. Itu teknik passing bawah, ya. Kemudian yang kedua teknik passing atas. Teknik mengumpan bola menggunakan jari tangan di atas kepala digunakan untuk mengatur serangan. Contoh, ini ada bola voli, ya. Bagaimana contoh passing atas itu supaya baik? Posisi tangan begini, ya, hampir memegang bola tetapi tidak boleh pegang, ya. Posisi bola di atas kepala, tidak boleh di bawah kepala, ya. Di atas kepala, posisi bolanya di atas kepala. Teknik passing atas, ya. Nah, beginilah teknik passing atas. Nah, begini. Posisi kuda-kuda kaki juga tetap harus kuat karena tumpuan yang paling tepat itu adalah posisi kuda kaki. Jangan sampai kakinya yang lemah. Jadi kalau yang betul-betul kuat. Nah, inilah teknik passing atas. Ya, tangan begini. Hampir membentuk kayak memegang sesuatu begini. Ini. Nah, coba Zak maju begini Zak. Berikan contoh teknik passing atas Zak. Coba Zak. Sini. Ayo coba. Nah, temennya dilihat. Sini teknik passing atas coba. Nah, posisi bola di atas kepala. Pandangan di sini lihat temennya. Nah, posisi kakinya kuda-kudanya. Jangan dilepaskan kakinya, agak menangkap dulu. Ya. Nah, begini coba. Ayo, Bapak kasih contoh nih. Nah, sip. Bagus, kayak gitu. Silakan duduk. Terima kasih, Zak. Itulah teknik passing. Jadi di dalam permainan bola voli, teknik yang pertama yaitu teknik passing bawah dan passing atas. Passing bawah tadi posisi tangan mengepal, dirapatkan, diluruskan ke bawah, kuda-kuda kaki yang kuat. Nah itu. Kemudian selanjutnya, teknik yang selanjutnya servis bawah maupun servis atas. Nah ini teknik yang kedua, ya. Teknik yang kedua servis bawah maupun servis atas. Begini. Posisi lawan di sebelah sana, kaki maju ke depan satu, ya. Ayunkan tangan ke belakang. Yang mau untuk mukul yang mana? Kalau kalian yang biasa mukul tangan kanannya diayunkan ke belakang. Kalau kalian tidak, ya sebaliknya. Nah, lambungkan bola sedikit, begini, ya. Kemudian pukul. Nah, gitu. Itulah teknik servis bawah. Jadi pandangan kita menghadap lawan, jangan membelakangi atau menyampingkan lawan. Nggak boleh kayak gini.
ya, tidak baik juga Ustaz. Jadi begini ya, itu teknik servis bawah. Kemudian servis yang kedua yaitu servis atas atau pukulan awal dengan melambungkan bola dan memukulnya di atas kepala. Biasanya ini permainan anak laki-laki biasanya yang banyak memainkan teknik servis atas dengan menggunakan metode jumping atau lompatan. Kenapa kok harus menggunakan lompatan? Supaya pukulan yang kita inginkan itu menuju ke lawan dengan sangat keras sekali. Itulah teknik passing atas. Boleh dipegang, boleh kedua tangan, boleh satu tangan, lempar ke atas, kemudian jumping atau lompat atau tidak boleh. Kalau lompat ya begini. Nah itu lompat ya. Kenapa kok dengan lompat Pak? Karena itu akan menghasilkan pukulan yang sangat keras sekali. Itu kalau kita pakai menggunakan metode jumping atau metode lompat ya. Nah itulah teknik, paham ya? Teknik passing bawah tadi, passing atas, teknik servis bawah, servis atas ya. Kemudian ini ada lagi sebenarnya teknik selanjutnya yaitu teknik smash. Jadi ada 4 dasar teknik dalam permainan bola voli: servis, apalagi passing, smash, dan block. Ada 4 teknik dasar dalam permainan bola voli: servis, passing, smash, block. Nah, 4 ini harus dikuasai oleh setiap pemain supaya mampu menguasai dalam sebuah pertandingan. Ya, kalau kita bahas tentang teknik smash. Nah, smash itu ya lompatan atau jumping smash ya. Nah, apa fungsi dan tujuannya smash itu? Fungsi dan tujuannya melakukan smash yaitu smash itu adalah pukulan yang sangat keras sekali untuk mematikan permainan lawan. Karena kalau pukulan smash itu susah untuk dikembalikan oleh musuh, betul nggak? Betul kan? Pukulan smash itu paling sulit atau susah untuk dikembalikan oleh musuh. Nah, posisi tangan begini, nah, sambil kita lompat, nah gitu. Itulah posisi pukulan smash. Nah, maka tidak mudah untuk melakukan smash. Tidak semua pemain akan mudah melakukannya. Perlu latihan khusus, perlu latihan yang konsisten dan menjaga kebugaran fisik yang kuat. Karena olahraga bola voli ini membutuhkan fisik yang kuat. Selain fisik yang kuat, juga membutuhkan kekompakan tim. Ya, bola voli itu adalah olahraga yang menggunakan metode kekompakan tim atau kelompok. Jadi tidak ada bola voli mainnya individu, nggak ada. Ya, tuh. Itu tekniknya dalam smash. Kemudian yang teknik keempat yaitu teknik blocking atau block. Apa tujuannya melakukan block itu? Tujuan melakukan block adalah untuk menahan smash lawan. Ya. Tujuan block adalah untuk menahan smash lawan. Ya. Nah, posisi tangan, kedua tangan di atas kepala, ya, dilapatkan. Pandangan kita melihat kemana musuh kita atau lawan kita akan melakukan smash. Lapatkan tangan di sini dengan lompatan yang setinggi-tingginya, sebisa mungkin kita menahan laju bola smash, ya. Nah, dengan begini. Nah, itu lompatannya. Ya. Tuh, itu adalah teknik smash atau blocking, teknik block, ya. Nah, itu adalah teknik dasar permainan bola voli sudah ya. Paham ya? Paham? Teknik ada 4, apa saja tadi? Teknik dasar bola voli. Servis, betul. Passing, smash, block. Betul. Ada 4. Kemudian yang kedua, pengaturan dasar dan lapangan. Bentuk lapangan
Bentuk lapangan ditulis silakan. Bentuk lapangan. Yuk ditulis silakan. Bentuk lapangan sudah. Sudah kelompok 1 tulisnya untuk lapangan. Sudah? Sudah kelompok 2, 1, 2. Sudah kelompok 1 sudah tulisnya? Sudah. Kita jelaskan lagi. Bentuk lapangan. Jadi lapangan bola voli itu bentuknya, siapa yang tahu coba bentuknya? Kelompok 3 menjawab segi 4. Kelompok 2. Kelompok 2 persegi panjang. Kelompok 1 persegi panjang. Nah, kita lihat. Kalau kotak itu ukuran sisinya sama, ya. Kalau persegi panjang, panjang dan lebarnya itu beda. Jadi dijelaskan ukuran lapangan bola voli panjang 8 dan lebarnya 9. Berarti bentuk lapangan bola voli adalah persegi panjang. Tuh. Ingat ya, kelompok 3 bentuk lapangan bola voli persegi panjang. Tinggi netnya, nah tinggi net untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kenapa kok beda sih Pak? Tingginya sama aja kenapa? Tidak bisa, karena itu sudah menjadi keputusan aturan dari organisasi bola voli. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibedakan tinggi netnya, karena melihat kondisi fisiknya juga beda. Laki-laki dengan perempuan kan fisiknya beda kekuatannya. Nah, laki-laki tinggi netnya 2,43 meter. Nah itu untuk laki-laki. Kalau untuk yang cewek atau betul 2,24. Berarti selisih berapa senti ini? 19 senti. Beda 19 senti. Ya. Jadi lebih tinggi net untuk laki-laki. Nah itu. Nah bentuk lapangan sudah ya. Net sudah. Kemudian pemain. Jumlah pemain bola voli itu satu timnya berjumlah 6. Ada yang 7 lagi. 7 ada cadangan 1. Ada cadangan 2. Kalau yang main aktif itu adalah 6 pemain. Ya, ada 6 pemain. Ya, ada 6 pemain dengan posisi yang beda-beda. Jadi posisi pemain itu beda-beda. Ada spike atau pemukul, tukang smash. Ada yang tukang umpan apa namanya? Top. Tukang umpan. Nah, ini fungsi atau tugasnya paling susah sekali, karena adalah ini pemain yang paling vital, pengumpan atau pemukul yang paling vital. Kenapa? Dia mengendalikan sebuah permainan atau penyelenggaraan, dialah yang mengendalikan. Kemudian ada yang pemain tengah, biasanya kostumnya beda. Namanya apa? Betul, apa Zak? Apa diulang sekali lagi? Yang tegas?
Ya, betul. Itu adalah pemain tengah, pemain bertahan yang biasanya kostumnya paling beda. Kalau kalian lihat di TV maupun lihat secara langsung di lapangan bola voli di lingkungan kalian, mungkin kan ada juga kan gitu. Di lingkungan kalian lapangan bola voli ada kan? Nah, di situ biasanya ketika ada kompetisi atau pertandingan bola voli, ada satu pemain yang menggunakan kostum beda, dia bertahan. Kemudian ada defender, pemain belakang bertahan ada dua. Nah itu. Oke ya. Lanjut. Sudah, pemain sudah. Poin atau sepertinya menggunakan sistem rally point atau biasanya 25 poin satu setnya. Jadi kemenangan bola voli itu ditentukan tim mana yang mencapai poin atau nilai angka 25. Jadi kemenangan tim itu ditentukan tim mana yang mencapai poin 25. Tim mana yang mencapai poin 25. Sudah itu nih 25 poin ini. Kemudian aturan dasarnya. Nah, jadi permainan bola voli minimal disentuh 3 kali oleh satu tim, bukan satu orang ya. Satu tim maksimal menyentuh bola sebanyak 3 kali. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dianggap sudah mati. Ya, jadi satu tim boleh menyentuh bola sebanyak 3 kali. Itu pun nggak boleh satu pemain langsung 2 kali, nggak boleh. Ya, pemain boleh menyentuh 2 kali, tetapi yang kesatunya, yang keduanya disentuh pemain lain dulu. Ya, beda dengan kita bermain sepak takraw atau sepak bola. Pemain mau menyentuh 5 kali tetap boleh, tapi kalau bola voli tidak boleh. Ya, kalau sepak bola pemain boleh menyentuh 2 kali. Ya, tapi kalau bola voli banyak main menyentuh boleh 2 kali, tetapi sentuhan bola yang kedua harus pemain lain, tidak boleh pemain satu. Nah itu rotasi perpindahan pemain. Perpindahan pemain menyesuaikan apa? Jarum jam tekanan. Ya, kanan jarum jam dengan di sini ya. Nah di sini. Walaupun kita tidak mengikuti perintah jarum jam, tetapi arah lajunya perpindahan pemain atau rotasi pemain mengikuti jarum jam. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, juga tujuan pembelajaran. Jadi kalian Bapak harapkan bisa mempraktekkan, walaupun pelajaran saat ini kita hanya teori dulu. Insya minggu depan kita praktek di lapangan supaya apa? Supaya kalian tahu bukan hanya teori saja, tapi kita juga praktek di lapangan. Mempraktekkan teknik dasar tadi yang 4, teknik passing, teknik smash, teknik apa lagi? Servis, teknik apa lagi tadinya? Blok. Nah, jadi bola voli itu bukan hanya kita nulis teori di kelas, tidak, butuh nulis juga teori di dalam kelas. Kita juga butuh praktek di lapangan. Insyaallah minggu depan lah kita praktek di lapangan. Nah, ini kita hanya teori saja, penguasaan dulu. Memahami aturan permainan bola voli dipahami. Peraturan bola voli apa? Ya, tadi salah satunya pemain tidak boleh menyentuh 2 kali berturut-turut. Permainan setiap tim maksimal 3 kali sentuhan. Jumlah pemain 6, dan sebagainya.
servis yang boleh bagaimana, nah, posisi badan ketika menyentuh net bagaimana, dia pencak itu. Nah, itu ya. Nah, lalu kita tadi sejarah singkat tentang bola voli, ya. Nah, ini secara singkat bola voli. Ya, nih. Yang penting-penting silakan kalian tulis. Secara singkat bola voli. Nah, ini. Nih, secara singkat bola voli. Silakan ditulis dulu. Yang penting-penting ditulis. Ditulis dulu yang penting-penting itu. Sudah? Belum? Nah, ini. Sudah ya, sampai sini. Sudah tulisnya selesai? Ya, saya jelaskan. Oke, sejarah singkat bola voli. Bola voli diciptakan oleh seseorang yang berkebangsaan AS. Tahu apa? Amerika Serikat, yaitu oleh William G. Morgan pada tanggal 19 Februari 1895. Jadi sudah 1 abad lebih bola voli itu diciptakan, tapi sampai sekarang masih aktif, masih eksis permainan bola voli. Beliau adalah sebagai instruktur atau guru pendidikan jasmani dan olahraga. Beliau menciptakan permainan yang awalnya bernama ming voli, ya. Jadi dulu namanya bukan volleyball, bukan bola voli. Kalau di Indonesia namanya bola voli, kalau bahasa internasionalnya volleyball. Kalau kalian main ke negara di Eropa, wih nonton bola voli nggak tahu, taunya volleyball, bukan bola voli, volleyball. Nah, pada tanggal 19 Februari 1895,
beliau menciptakan olahraga bola voli yang dulu namanya volleyball. Ini sebagai alternatif olahraga dalam ruangan yang lebih ringan dari basket. Nama ini kemudian diubah menjadi volleyball pada tahun 1896. 1 tahun setelah menciptakan itu kemudian diubah namanya. Nah ini ya. Kemudian nih saya mulanya dalam basket teknik buatan untuk menciptakan perubahan nama setelah demonstrasi pertandingan. Kita nama volleyball karena nama pemain yang melambung bola sebelum jatuh ke tanah. Nah itulah teknik-teknik dalam permainan bola voli. Ada teknik dasar permainan bola voli yang 4 tadi, masih ingat? Teknik permainan bola voli kelompok 1, sebutkan teknik dasar permainan bola voli. Ayo kelompok 1 apa saja tadi? Teknik dasar bola voli. Kelompok 1 yang ditanyakan kelompok 1. Passing. Satu lagi apa? Blocking. Masih ingat? Alhamdulillah. Itu teknik dasar permainan bola voli. Yang jumlah pemain. Berapa jumlah pemain? Kelompok 2? 6 pemain dalam satu tim. Kalau poin kemenangannya ditentukan oleh apa? 25. Poin kemenangan ditentukan oleh tim yang ayo tadi ingat apa enggak? Kemenangan bisa meraih poin biasanya 25 poin per set best of 3 atau 5. Nah ya, jadi permainan bola voli itu kemenangan ditentukan oleh tim mana yang mencapai poin 20. Nah, itu kalau tidak terjadi jus atau tambahan poin. Biasanya kalau seperti ujung sama mendekati 25 diadakan jus atau tambahan poin. Nah itu. Sekarang bentuk lapangan kelompok 3 coba bentuk lapangan bola voli tadi apa bentuknya? Dengan ukuran panjang 9. Tinggi net untuk laki-laki 2,4 meter. Nah, itulah tinggi net lapangan bola voli. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah Bapak kasih penjelasan tentang teknik-teknik dasar permainan bola voli. Jadi Bapak akan membagikan tugas, silakan diskusikan tugas kalian secara berkelompok, jangan individu ya. Ini ada tugas, silakan diisi secara berkelompok, nanti dipresentasikan ke depan ya. Nah ini kelompok 2 kelompok 1 mana nih? Oh itu kelompok 1. Itu kelompok 2. Mana ya kelompok 2? Silakan dibaca soalnya, di situ sudah ada soal berkaitan tentang bola voli. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silakan secara berkelompok, nanti setelah kalian berdiskusi dengan kawan-kawan kalian, dengan satu kelompok kalian, salah satu nanti atau setiap kelompok maju mempresentasikan hasil jawaban kalian yang sudah dipelajari tadi ya. Nah, silakan. Nah, ayo
jelaskan dalam mengunci kedua telapak tangan. Bagaimana posisi telapak tangan tadi supaya bola tidak melenceng. Ditulis di sini. Jangan hanya dipraktekkan, ditulis di sini. Di bagian lengan sebelah mana bola harus bersentuhan. Tadi sudah kita jelasin. Ayo cepat diskusikan. Ya, gimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 maksud? Paham? Paham kan? Kelompok 3? Ya. Ya, gimana? Tanyakan. Ayo, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai kelompok 2? Ayo bacakan kelompok. Ya. Ayo, dibantu temennya, temennya dibantu. Ya. Sudah? Ya. Ya, silakan. Gimana? Sudah? Sudah selesai ini. Ini dijawab soalnya. 1. Apa? Dibaca. Nah, ini kan teknik garis bawah yang Bapak tadi sudah jelaskan. Lengannya ditarik ke belakang, ya gitu, berapa senti lah, ya gitu. Tahu aja, kamu coba kamu lihat kamu megang bola, ya, lengan kanan yang ditarik ke belakang tadi. Jaga berapa senti? Kamu kan nggak harus segitu senti. Yang ini kamu jawab. 30 senti apa 20 senti?
Kelompok 2 sudah? Bagaimana? Tinggal satu lagi. Apa soalnya? Apa yang dilakukan kaki belakang setelah bola terpukul dalam melakukan garis bawah? Ya, apa yang dilakukan? Kakinya bagaimana? Coba kalian perhatikan melakukan servis. Apa posisi kaki tegak atau gimana? Atau posisi kaki diangkat? Silahkan diskusikan sama teman-teman. Minta jawaban sama temennya. Kasih masukan. Oh, kakinya begini posisinya. Setelah melakukan servis bawah, posisi kaki begini. Tuh ya. Ayo silakan dijawab. Gimana? Sudah? Enggak? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul. Atau nanti dulu, nggak saya kumpul, nanti maju satu-satu presentasi. Sudah, kelompok 1 sudah? Oke, silakan 2 anak perwakilan kelompok maju, jawabannya di bawah. Silakan dipresentasikan. Yuk, kelompok 1, silakan. Ayo, soal yang kalian jawab tadi belum selesai ya. Oh, kelompok 1 belum selesai. Coba kelompok 3. Kelompok 3 yang kalian tulis jawabannya, yang kalian tulis bahwa 2 anak maju ke depan, silakan dijawab soal itu, pertanyaan itu, maju ke depan 2 anak. Yang lain silakan nanti menanggapi atau menyanggah jawaban dari temennya. Silakan perkenalkan namanya siapa, mewakili kelompok berapa. Silakan pandangan ke depan yang sudah selesai. Kelompok 3 akan menjawab sebuah pertanyaan. Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrika Amrani dan ini teman saya bernama Kalista Putri. Dan saya akan mewakili dari kelompok 3 dari diskusi kita bersama. Soal mengapa jari-jari harus membentuk seperti mangkuk atau kubah? Jawaban dari kelompok kami, jika tidak membentuk mangkuk atau kubah, tangan kita akan cedera dan bola tidak bisa melambung ke arah lawan. Nomor 2, bagian tubuh mana yang memberikan dorongan akan bola melambung? Jawaban, tangan. Tangan akan membantu kita menangkap bola dari lawan atau mengarahkan bola ke arah lawan. Kaki juga membantu kita mengarahkan bola ke lawan dengan kekuatan otot yang kuat. Arah mana mata harus fokus saat melakukan gerakan? Jawaban, ke arah bola dan lawan untuk mencetak poin dan harus memperhatikannya dengan teliti. Sudah? Aplaus tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oh, itu dulu. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi atau menyanggah jawaban temanmu tadi. Soal yang satu tadi apa? Mengapa jari-jari Mengapa jari-jari membentuk mangkuk atau kubah ketika bermain bola voli teknik passing atas?
Mengapa jawaban kamu? Kelompokmu tadi apa jawabannya? Jika tidak membantu mangkuk atau bubar, tangan kita akan segera dan bola tidak bisa melambung ke arah lawan. Jika tidak membentuk mangkuk atau kubah, maka telunjuk atau jari kita akan cedera atau mengalami kecelakaan dan tidak bisa melambungkan bola. Ayo silakan kelompok 1 menyanggah jawaban temanku kelompok 3 atau kelompok 2, silakan ditanggapi jawabannya bagaimana. Ayo kelompok 3, silakan. Sepakat dengan jawaban temanmu tadi? Ya. Sepakat? Ya. Oke, sepakat. Jawab soal yang kedua, ulang lagi. Mungkin ada Bagian tubuh mana yang memberikan dorongan agar bola melambung? bagian tubuh mana? Jawabannya Tangan dan kaki. tangan dan kaki. Bagian tubuh mana yang apa? Yang Memberikan dorongan bola melambung. bola melambung. Jawabannya bagian tangan dan kaki. Bagaimana kelompok 1? Hah? Tanggapannya jawab soal jawaban temanmu tadi. Ada tanggapan kelompok 1? Dijawab ayo coba. Ayo dijawab. Jawab aja, ayo jawab apa gimana? Bagaimana tanggapan kan melambungkan bola? Bagian tubuh mana yang melambungkan bola? Bagian tubuh mana yang bisa melambungkan bola? Jawaban kelompok 3 yaitu bagian tangan dan kaki. Menurut kamu bagian tangan dan kaki itu betul apa enggak? Ayo. Coba dijawab. Kalau menggunakan kaki bagaimana? Ayo. Bisa enggak? Hah? Angkat tangan coba. Oh kelompok 2, coba kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian? Temanmu tadi menjawab supaya bola melambung itu menggunakan tangan dan kaki. Ayo, bagaimana tanggapan? Kelompok 2, silakan ditanggapi ya. Ayo. Jawab yuk. Menurut pendapat kelompok kami itu. Ayo. Nah? Ayo. Nanti kalian juga ditanggapi. Dijawab saja. Ayo. Kelompok 2 silakan dijawab. Ditanggapi dulu temennya itu. Nah, ada mungkin pendapat kalian tidak cocok dengan jawaban teman kalian. Tidak cocok. Alasannya? Tidak cocok kelompok 1. Alasannya apa? Dijawab. Alasannya posisi kaki membentuk apa tadi? Coba jangan aja. Menurut pendapat kami, ayo angkat tangan. Ayo. Nah, mana menurut pendapat kelompok 1? Angkat tangannya, angkat. Di atas tangannya, enggak apa-apa. Ayo. Menurut pendapat kelompok 1 katanya posisi tangan dan kaki gimana? Posisi kaki harus menggunakan kuda-kuda yang kuat katanya itu. Oke, yang soal yang ketiga. Arah mana mata harus fokus saat melakukan gerakan? Jawabannya Ke arah bola dan lawan. pandangan ke mana kita melihat datangnya bola. Pandangannya kemana? Kelompok 3 menjawab ke arah datangnya bola dan lawan. Yo. Yo. Baik, kalau tidak ada yang menanggapi berarti cukup jawabannya memuaskan menurut kalian.
Ditutup dulu. Itulah dari presentasi kelompok kami. Kelompok 3. Maaf kalau ada kesalahan ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bahasa Inggris. Selanjutnya kelompok ke-1. Silakan dua anggota, dua anak mewakili temannya. Silakan. Ayo. Silakan. Besok sama siapa? Besok sama Faiz. Sebelah sini menghadap ke depan, ucapkan salam. Kalian dari kelompok mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok aku akan menceritakan bola voli. Soal posisi kaki, bagaimana posisi lutut dan kaki saat akan memukul bola. Jawaban. Kedua kaki terbuka, tutup, kedua tangan putus diulurkan ke depan bawah dan dari kedua tangan dikaitkan atau mendekat ke kanan. Yang kedua. Kedua posisi tangan, gerakan arah mengunci di dua telapak tangan agar bola tidak terpecah. Kaki luruskan apabila bola mengenai dengan bawah yang berjulur lurus. Hal ketiga, pergerakan bola di bagian dalam dengan mana bola bergerak. Gerakan dengan ke atas paling tinggi. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Dikumpulkan jawaban kelompok 1, silakan kalian tanggapi atau kalian sanggah atau kalian menambahi jawaban kelompok 1. Soal kelompok 1 bagaimana? Ulang lagi. Som. Posisi kaki, Bagaimana posisi kaki, lutut dan kaki akan lutut dan kaki saat akan menyentuh bola. Bagaimana posisi lutut dan kaki saat akan menyentuh bola? Jawabannya kelompok 1. kedua kaki terbuka, Kedua kaki terbuka. Bagaimana? Coba, Faiz. Posisi kedua kaki terbuka, maju depan. Kasih contoh. Kedua kaki terbuka. Lanjut. Lutut ditekuk. Nah, itu ada itu. Kedua tangan diluruskan. Nah, terus diluruskan ke depan. Betul. Pandangan ke depan, Faiz. Kedua tangan dikaitkan. Nah, seperti ini posisi ketika ketika posisi kaki dan lutut. Bagaimana posisi lutut dan kaki saat akan menyentuh bola? Dipraktekkan oleh kelompok 1 seperti ini. Kelompok 3 bisa lihat posisinya. Nah, kelompok 2 bisa melihat gambarnya. Coba, menurut kalian jawaban kelompok 1 bagaimana? Silakan ditanggapi atau kalian menambahi. Silakan. Bagaimana? Dan itu. Jadi, gimana? Posisi kaki dan lutut kelompok 1 sudah dicontohkan tadi oleh si Yusuf, si Faiz. Kaki dibuka, posisi lutut ditekuk, tangan dikaitkan, dijulurkan ke depan begini. Itu ketika atlet mendapatkan bola. Ayo, silakan. Oke, berarti kakak jawabannya ya. Sepakat jawaban kelompok 1? Sudah sepakat, alhamdulillah jawaban
kamu memuaskan menurut pendapat teman-teman kalian. Silakan ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya. Oke. Selanjutnya kelompok yang kelompok kedua. Kelompok kedua. Kelompok kedua. Silakan memperkenalkan namanya, jawabannya. Tuh. Dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan kaki belakang setelah bola terpukul kaki bisa sedikit. Ya. Soal yang ke-1. Seberapa jauh lengan dari ke belakang sebelum memukul saat melakukan servis bawah? Ayo coba. Jawabannya sejauh 30 cm. Menurut kelompok 2, soal yang ditanyakan sejauh mana posisi tangan ditarik ke belakang saat melakukan servis ke bawah. Jawabannya sejauh 30 cm. Menurut pendapat kelompok 3 bagaimana? Ayo. Terlalu kependekan atau terlalu kepanjangan kalau 30 cm? Nah, posisi tangan ditarik ke belakang. Ayo. Kependekan atau kepanjangan? Angkat tangan aja. Angkat tangan dijawab. Kepanjangan, Pak. Ayo. Silakan, kita ganti. Angkat tangan. Jadi sebaiknya jawaban kelompok 2 30 cm. Menurut kamu kelompok 3 adalah kepanjangan. Jadi sebaiknya nggak nyampe 30 cm. Sekitar berapa cm? Berapa cm? 5 cm. 5 cm segini. 25 lah ya. Oke, menurut kelompok 2 ya. Tadi kelompok 3 melakukan penyanggahan jawaban ke-1 bahwa menurut kelompok 3 jawaban kelompok 2 bahwa menarik dengan tangan sepanjang 30 cm kepanjangan. Jadi menurut kelompok 3 itu sebaiknya 25 cm ke belakang. Ya, oke, nggak apa-apa, bagus. Itu adalah pendapat kalian. Jadi jawaban kalian bukan salah, tidak, tapi itulah namanya pendapat. Jadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Kelompok 3 melakukan penyanggahan. Bagian tangan telapak tangan terbuka atau mengepal ketika melakukan servis bawah. Ayo, jawabannya kasih contoh. Maju. Pegang bulannya. Yang untuk memukul tangan kanan dengan posisi tangan bagaimana? Mengepal atau terbuka? Dengan posisi tangan mengepal. Silakan. Ya. Ya, begini. Betul. Ya.
Apa yang dilakukan kaki belakang setelah berat terpukul? Jawabannya kaki ditekuk sedikit setelah melakukan satu gerakan. Ya, saya jawab. Nah, kaki ditekuk sedikit. Oke, silakan. Mau ditanggapi kelompok 1? Jawaban kelompok kedua? Sepakat? Sepakat. Kelompok 3? Ada tanggapan lagi? Tidak ada? Sepakat. Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, tepuk tangan. Oke, itulah ya materi tentang permainan bola voli. Sebelum kita lanjut lagi, silakan ya kalian berdiri semuanya segera. Ayo silakan berdiri semua. Ya? Masih semangat? Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Jaya, jaya, jaya. Oke, masih semangat? Yang laki-laki masih semangat? Kasih tepuk semangat dulu coba. 1, 2, 3, tepuk semangat. SMP Islam Attorika. Tetap semangat. Sangat penting, tetap semangat. Ya, oke. Nah, tadi itu ada diskusi. Selanjutnya, nah ini ada sebuah pertanyaan. Nanti silakan kita melakukan kuis ya. Kalian ya, nanti dijawab kita mengacak. Terima kasih.
kalian jawab, kita undi. Jadi kalian nggak tahu. Ini soalnya setiap kelompok beda-beda. Nanti tinggal kamu pilih yang mana jawabannya. Oke, kelompok 1 maju satu anak. Kelompok 1 maju satu anak memilih soal pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian pilih. Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 2 dan 3, silakan. Kelompok 2 pilih. Ayo. Kelompok 2 silakan pilih yang mana? Kelompok 3. Nah itu silakan Bapak kasih soal lagi kalian. Ayo didiskusikan lagi nih. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Ya. Ayo waktunya 5 menit. Nah, waktunya 5 menit. Silakan. Nah itu cepat, ayo. Silakan. Sudah soalnya apa? Soalnya apa? Bagaimana supaya kita bisa bermain bola voli dengan bagus? Silakan dijawab. Nanti. Sudah? Soalnya apa? Ayo, silakan. Oke, sudah? Kelompok 1 coba maju 1. Ayo, kelompok 1. Ya, betul. Jawabanmu di bawah sini. Ayo, soalnya tadi mana? Soalnya mana bawah sini? Kelompok 1 menjawab, nanti kelompok 2 menanggapi ya. Soalnya, mengapa di lingkungan kita banyak lapangan bola voli? Jawaban kelompok 1. Karena olahraga bola voli banyak digemari masyarakat untuk lapangan yang fleksibel dengan kondisi lingkungan kita. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi. Tanggapan kelompok 2, jawaban kelompok 1 tadi apa? Mengapa di lingkungan kita banyak lapangan bola voli? Jawabannya? Nah, tanggapan kelompok 2 bagaimana? Menurut pendapat kami, selain mudah dimainkan, lapangan yang fleksibel juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya sehingga banyak masyarakat yang hobi bermain bola. Oke, menurut tanggapan atau menambahi jawaban kelompok 2, selain bentuk lapangan bola voli yang fleksibel, juga mudah dimainkan dan tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Oke, kasih aplaus tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, ayo soalnya di bawah. Ayo cepat kelompok 2. Soal apa? Soalnya Bagaimana supaya kita bisa bermain bola voli dengan bagus? jawabannya Sebagai seorang pemain, kita harus mampu menguasai 4 teknik dasar permainan bola voli, yaitu teknik service, passing, block, smash. tanggapannya kelompok 3, silakan ditanggapi. Angkat tangan. Menurut kelompok 3 bagaimana? Menurut pendapat kelompok kami, selain Ayo silakan tanggapannya jawaban kelompok 2. Selain menguasai 4 teknik dasar tadi, apa tanggapan kalian?
Jadi tanggapan kelompok atau tambahan jawaban kelompok 3 yaitu selain kita menguasai 4 teknik dasar tadi yaitu service, passing, block, dan smash, ada juga tambahannya latihannya apa tadi? Latihan yang disiplin dan konsisten. Oke, tepuk tangan. Soal. Kelompok 1 silakan ditanggapi. Jawaban kelompok 3. Tanggapan kalian bagaimana? Menurut pendapat kelompok kami, selain mengatur serangan toser atau center, juga harus bisa memahami karakter setiap pemain satu persatu. Oke, jadi selain menguasai tadi, jadi seorang toser itu adalah mampu memahami pemain setiap masing-masing pemain. Oke, hapus tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana? Iya. Terima kasih semuanya pertemuan kita tadi. Sekali lagi kita ulang lagi pembahasan kita ya mengenai teknik permainan bola voli. Ada 4 teknik permainan bola voli. Apa tadi? 4 teknik? Masih ingat? Itu adalah 4 teknik permainan bola voli. Selanjutnya bentuk lapangan bola voli. Bentuk lapangan bola voli masih ingat? Panjang dengan panjang. Oke. Selanjutnya apa lagi tadi? Selain lapangan bola voli, tinggi net. Tinggi net. Oke, bagus. Alhamdulillah hasilnya. Jadi kita tadi ya sedikit materi tentang permainan bola voli. Insya Allah nanti minggu depan kita melakukan praktek di lapangan supaya kalian bisa memahami betul bagaimana teknik bermain bola voli yang bagus dan baik. Terima kasih. Semuanya ya, kalian sudah semangat, sudah saling berdiskusi dengan temannya, karena itu adalah salah satu tugas kita semuanya. Karena itu adalah permainan bola voli membutuhkan sebuah kekompakan kelompok, tidak membutuhkan individu. Artinya bola voli itu permainan yang sifatnya kelompok. Jadi tidak ada pemain yang paling menonjol atau paling utama, tidak ada. Jadi semuanya saling membutuhkan. Itu adalah jenis permainan bola voli untuk kelompok tadi. Jadi dengan poin 25 tadi ya. Oke. Alhamdulillah pertemuan pagi ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang Bapak berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata Bapak atau penjelasan Bapak